pertama adalah kimia medik dan fisika medik. Kalau kimia medik ini ada 3 orang, Ibu sendiri, kemudian ada Pak Sadakata, kalian kenal kan? Oke, nanti yang ketiga adalah Dr. Subandra. Sedangkan yang lain, yang fisika medik ini ada yang dari fisika medik, juga ada yang dari rehab, ya. Ada 5 orang, nanti Ibu jelaskan. Kuliah blok 2 ini beda dengan kuliah blok 1 kemarin. Kalau blok 1 kemarin masih perkenalan ya, masih santai, masih bisa kuliahnya sambil mejem-mejem ya. Mulai blok 2 kalian tidak bisa santai lagi. Karena apa? Besok sudah mulai praktikum. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin itu blok 2 paralel dengan blok 3. Jadi agak santai. Jadi blok 2 itu agak panjang sekitar 6 minggu. Tapi karena blok 3 mengadakan praktisi mengajar, jadi mereka minta tidak diparalel. Makanya kalian 3 minggu ini harus selesai semua. Kejar-kejaran, praktikumnya nanti bisa seminggu 3 kali atau 4 kali. Semangat. Itu latihan nanti buat kalian ke skill lab. Untuk blok-blok klinis nanti akan lebih sibuk lagi. Oke. Untuk blok 2 ini, jadi di sini kalian mulai praktikum, juga ada tutorial yang sebenarnya tutorial. Kalau kemarin kan di dinamika kelompok kemudian ada satu tutorial ya. Nah ini untuk blok 2 ini ada tutorial, nanti skenarionya memang disesuaikan dengan blok. Jadi ingat kalau kalian tutorial, skenarionya itu sesuaikanlah dengan blok yang berlaku, dan juga ingat di blok yang sebelumnya ada nggak yang ikut yang bisa berkaitan dengan blok ini. Misalnya kalau seandainya kalian kuliah di blok 7. Blok 7 itu tentang biokimia tubuh. Nah, itu kalian selain dari materi biokimia, mungkin ada juga materi yang bisa diambil dari blok 6 atau fisiologi itu ya. Bisa juga, atau bisa juga diambil dari anatomi. Jadi pembelajaran yang dulu bisa ditambahkan, tapi fokuskan di materi blok itu. Mungkin kalian pengalaman waktu blok 1 kemarin kan? Nah, akhirnya apa? Semua IT itu adalah semua bahan-bahan kuliah kalian. LI ya, LI itu adalah bahan-bahan kuliah yang dimasukkan ke situ ya. Oh ya, Ibu dengan Pak Sadakata bukan dokter ya. Jadi jangan manggil Bu dokter, jangan. Karena Ibu bukan dokter. Ibu S1 MIPA Kimia, S2-nya MIPA Farmasi dari ITB. Jadi nggak ada basic dokternya. Tapi ya memang Ibu dari S1 adalah memperdalam tentang tanaman herbal. Jadi kalau kalian nanti skripsi mau penelitian tentang tanaman herbal, itu boleh ke biokimia. Ya. Jadi kimia medik ini bergabung dengan biokimia. Kalian lihat itu kan papan legendnya itu, dinding legend. Nah itu adalah ruangan biokimia dan kimia medik. Oke, sasaran pembelajaran di sini ada 15 IT yang akan diberikan. Jadi yang pertama adalah tentang macam-macam mineral yang ada dalam tubuh. Ini beda dibandingkan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita mempelajari tentang unsur dan ikatan kimia. Setelah dari pembahasan rapat, kayaknya itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu berkaitan dengan ilmu berikutnya. Jadi sekarang Ibu akan mengganti ini menjadi mikro dan makro mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga ada termodinamika tentang proses-proses reaksi kimia fisika yang terjadi dalam tubuh kita. Kemudian ada juga kimia lipida ya. Di sini membahas tentang jenis lipid dan relevansinya ilmu jenis lipid ini di dalam ilmu kedokteran. Kemudian protein juga tentang sifat dan fungsi protein, kemudian kerusakan protein oleh sesuatu, apa saja yang bisa merusak protein, kemudian juga kegunaannya dalam dunia kedokteran. Yang keempat adalah memahami penggolongan dan kegunaan senyawa organik dan obat. Jadi di
Senyawa organik ini banyak sekali macamnya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana sifatnya dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Ini juga nanti ada bahan praktikum. Kemudian senyawa obat juga seperti itu, jadi kalian harus tahu kalau seandainya obat itu bagaimana, karena nanti akan kalian seandainya nanti kalian udah jadi dokter, kalian pengen tahu ini obat apa sih? Nggak ada mereknya misalnya, mereknya udah lepas atau sobek, ini obat apa? Nah ini bisa kalian tentukan dengan cara identifikasi warna yang akan kita lakukan praktikum besok siang. Ya. Kemudian memahami sifat dan kegunaan larutan di dalam ilmu kedokteran, terutama berkaitan dengan penyakit dan dapat melakukan perhitungan kelarutan suatu zat. Kemudian yang keenam, memahami jenis-jenis dan ini kenapa telat? Siapa namanya? Fahri. Di mana kamu tinggal? ...26 Ilir. Untuk sekarang, untuk hari pertama oke ya, karena ibu belum menjelaskan. Keterlambatan hanya 10 menit, tambah lagi ibu udah lagi mulai kuliah, kalian masuk begitu saja itu mengganggu konsentrasi, ya kan? Jadi terjeda. Lain kali kalau lebih dari 10 menit, ibu harap kalian tidak usah masuk kelas. Semua proses ya, tutorial juga seperti itu, pleno juga seperti itu, kuliah juga seperti itu, praktikum juga seperti itu. Kita belajar disiplin. Karena yang akan membawa negara yang makin baik adalah kalian, bukan kami. Kami ini tinggal menunggu waktu aja. Kalau kalian tidak dibuat disiplin, bagaimana nanti negara ini? Setuju? Yang di rumah setuju nggak? Setuju. Setuju, Bu. Bukan dari 10 menit berarti dianggap tidak masuk ya. Jamnya jam dosen, bukan jam kalian. Bisa aja kalian majukan nanti atau mundurkan. Kemudian memahami jenis dan prinsip volumetri dan bisa melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Ini perlu. Misalnya kalian nanti akan menentukan berapa kadar vitamin C ini dalam tablet yang sering kita konsumsi. Misalnya PC ya, kalian minum PC. Berapa sih? Benar nggak 500 mg di dalam satu tablet? Itu bisa kita lakukan. Kemudian memahami prinsip dan cara kerja kegunaan bioptik dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Kemudian yang ke-8, memahami tentang ilmu karbohidrat dan bahayanya pencemaran udara dan logam berat terhadap lingkungan. Di sini ada 2 itu ya. Jadi tentang karbohidrat dan lingkungan. Kemudian yang ke-9, mempunyai pengetahuan dan memahami sistem koloid serta penggolongannya dan menguasai pengetahuan tentang ekstraksi dan kromatografi. Jadi nanti kalian dapat ilmunya sedikit tentang ekstraksi. Kalian gak usah foto, nanti ibu bagi. Ibu share ya, gak usah. Kalian dengerin aja, yang tidak ada di slide boleh kalian catat. Nanti ibu bagi. Gak usah repot-repot. Nah ini nanti ada sedikit ilmu tentang ekstraksi. Kalau nanti seandainya kalian ingin penelitian tentang tanaman obat, kalian sudah punya ilmunya. Di masa pandemi ini juga penelitian tentang herbal itu lebih menjamin tepat selesai waktu. Kalau seandainya kalian ngambil rekam medis ataupun data primer, data ke rumah sakit, itu kan kalau udah lagi kondisi seperti ini itu agak terhambat. Dan juga prosedurnya juga akan lebih sulit. Makanya banyak tuh kakak-kakaknya sebelumnya ini udah melakukan penelitian di lab, terutama roadmap penelitian kita itu adalah tentang tanaman herbal, ya, tanaman tradisional yang dijadikan obat alternatif untuk kesehatan. Itu roadmap dari penelitian kita, penelitian Fakultas Kedokteran kita. Jadi bagian dari biokimia dan kimedik juga mendukung seperti itu. Semua bagian juga mendukung penelitian tentang tanaman obat. Jika bicara tentang tanaman obat, maka kita akan bicara tentang ekstraksi.
Ekstraksi itu adalah cara mengambil senyawa aktif yang ada di dalam tanaman herbal tersebut. Nanti akan dijelaskan lagi oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10 adalah menguasai dan memahami reaksi proteolitik dan asam basa, terutama yang berkaitan dengan cairan tubuh manusia. Jadi dalam cairan tubuh kita ini ada macam-macam mineral yang akan mempengaruhi pada keseimbangan asam basa. Makanya nanti terjadi asidosis metabolik atau asidosis respiratorik ya. Misalnya kayak kita muntah-muntah. Nanti badan kita menjadi lemes. Kenapa lemes? Karena banyak cairan keluar. Itu kan? Itu secara yang dilihat oleh mata. Tetapi dalam tubuh itu akan terjadi keseimbangan yang membuat kenapa menjadi tubuh kita menjadi seperti itu. Makanya nanti di tutorial akan nanti ada mekanisme bagaimana mekanisme ini menjadi lemas. Ya, mulai blok 2 ini kalian kalau pertanyaan bagaimana mekanisme lemas, bagaimana mekanisme mengantuk. Bagaimana caranya sampai terjadi seperti itu, ya. Kemudian memahami prinsip dan mekanisme biomekanika di dalam tubuh manusia. Ini fisika medik ya. Kemudian memahami prinsip dan kegunaan teknologi pencitraan dan radiologi dalam dunia kedokteran. Ini kalian harus mempunyai ilmu dasarnya nanti karena kalau kalian nanti udah jadi dokter, ini semua akan dipakai alat-alat untuk pencitraan ini. Kemudian memahami prinsip dan kegunaan bioakustik dan elektromagnetik dalam ilmu kesehatan ya. Kemudian yang ke-14 memahami prinsip biolistrik dan penggunaannya di dalam dunia kedokteran. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan dan memahami definisi tentang fisika kuantum, mampu mengidentifikasi bahaya dan manfaat radiasi serta radioaktif. Nah, materi blok 2 ini ada 9 IT dari kimia kehidupan dan 6 IT fisika kehidupan. Nggak kelihatan ya? Oke, ini adalah materinya. Kalian udah dapat jadwal blok kan? Nah, ini adalah ringkasan yang Ibu buat. Siapa pengampu dari materi IT yang diberikan pada blok 2 ini. Ini juga fisika 6 ya. Ini. Untuk bioptik, ini belum ditentukan apakah Pak Arwan atau Dr. Eka. Mungkin akan berkolaborasi antara keduanya. Praktikum, ini ada 10. Jadi, kimia anion kation, senyawa organik dan senyawa obat, kemudian analisa kimia karbohidrat, analisa kimia lipid, analisa kimia protein, kromatografi dan spektrofotometri. Kemudian yang hijau, ini adalah yang fisika medik, biolistrik jaringan saraf. Oh ini salah, Ibu belum ganti ya, karena ada yang berbeda, ada membran satu. Nanti kalian lihat di jadwal aja Ibu buat. Skenarionya ada 1. Jadi tentang gangguan elektrod dan keseimbangan mineral. Ini baru besok mau dibuat. Jadi belum tahu nih, pokoknya skenario tentang ini. Kasusnya apa nanti akan dirapatkan dulu, baru akan dibuatkan. Nah, praktikum. Praktikum ini jadwalnya seperti ini. Ini sesuai jadwal yang kalian dapat ya. Tanggal 6 besok itu ada 2 praktikum. Jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4. Kemungkinan itu tidak akan kita selesai sampai jam 4. Diusahakan jam 1 udah selesai. Alhamdulillah ya. Seneng banget kalau cepat selesai ya. Jadi analisa anion kation kita mulai dari jam 8. Selesai jam berapa? Itu banyak. Nanti Ibu share penuntun praktikumnya ya. Kalian nggak usah download dari e-learning. Ibu nggak sempat semalam masukkan dalam e-learning. Nanti Ibu bagi aja. Nanti tolong ketua kelasnya 1 cek ke Ibu, nanti Ibu berikan yang sudah Ibu edit ya. Jadi nanti kalau selesai jam 10.30, misalnya jam 8 nih kita mulai praktikum ya. Bu harap ya kalau Ibu ngomong kalian diam. Atau kalian mau ngomong dulu Ibu diam? Oke, lanjut ya.
Jadi kalau seandainya kita masuk ini jam 8, itu akan ada pretest. Pretestnya adalah 10 soal, jawabnya mudah. Benar, tulis B, salah S. 10 soal. 10 soal itu semuanya ada di penuntun praktikum. Tidak ada yang tidak ada. Jadi kalian, makanya sebelum praktikum besok di print, malam ini atau sore ini, belajarlah dulu. Karena besok ada 2 praktikum kan? Anion kation dan senyawa organik dan senyawa obat. Jadi pelajari dulu. Nah ini sebenarnya kan kalian sudah punya kesepakatan dengan prodi, siapa yang luring itu sesuai jadwal ya. Tapi praktikum kimia itu cuma ada 3 dan dilakukan cuma 2 minggu. Kasihan ada 2 kelas yang tidak ikut praktikum. Jadi Ibu ambil keputusan, kimia mengambil keputusan bahwa kuliah ini, untuk praktikum ini tidak bisa mengikuti jadwal kuliah luring. Biar semuanya merasakan praktikum. Ya kan? Kalau kakak-kakak kelas yang kemarin kita melakukan online dan mulai tahun kemarin kita melakukan luring, mereka senang. Bu, enakan luring Bu daripada daring. Kenapa? Melihat dari jauh itu tidak seenak kita lihat dari dekat. Interaksinya juga beda. Ya. Nah, jadi Ibu berharap ini semuanya dapat ya. Jadi kalau dalam minggu itu seandainya memang tugas luringnya adalah epsilon dan theta, tapi untuk praktikum tidak. Praktikum ini, ya sesuai jadwal ini. Jadi Ibu nggak ngasih ini lagi ya, tidak untuk Korta tidak akan mengkoordinasi lagi. Kalian sudah tahu ini semua. Yang di rumah dengar nggak? Yang di rumah dengar ya? Dengar, Bu. Untuk Selasa besok itu kelas alfa dan beta, analisa anion dan kation. Kemudian setelah selesai, kita harap jam 8 itu kita pretest. Setelah pretest akan dikasih penjelasan, kemudian kita baru kuliah, baru praktikum. Praktikumnya itu banyak, ada beberapa item yang harus dilakukan. Kalau satu orang melakukan semuanya, itu tidak akan selesai dalam 4 jam. Jadi kalau satu kelompok nanti ada orang 7, dibagi-bagi aja dulu. Oke, si A dapat 1, 2, yang B dapat 3, 4. Nanti dilakukan oleh si A yang nomor 1, dapat nih, oh ini nih warnanya, oh ini loh terbentuknya. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain, karena teman yang lain tidak melakukan kan. Nih yang A tadi ini loh hasilnya, oh ya. Kenapa harus lihat? Karena nanti OSP itu kalian langsung melihat objeknya. Nih warna kuning seperti ini apa? Kuning kan banyak macam. Nah makanya tadi kata Ibu harus kalian kasih tahu teman-teman yang lain. Lihat ya, ini yang A ya, yang A seperti ini loh. Oh bentuknya seperti ini kristalnya nih, lihat nih. Jadi jangan tahu sendiri, nulis sendiri. Ya, tapi kasih tahu teman yang lain, biar temannya juga tahu. Tapi kalau semuanya melakukan sendiri lama, tidak akan selesai. Yang berharap kita jam 1 selesai, bisa selesai jam 6 malam. Mau? Belum lagi bikin laporan. Besok kuliah lagi Bu, 7.30. Aduh capeknya, nah kan gitu. Makanya kita persingkat supaya temannya semua tahu. Nanti dibuat laporan per kelompok. Satu kelompok bikin laporan sementara hasilnya saja. A tambah B jadi begini. Oh bentuknya warna ini. Ditulis nanti nama-namanya dan NIM-nya, kemudian kelompoknya kelompok berapa. Kemudian hari Kemisnya, ini analisa karbohidrat dan lipid. Ya, ini kelas gamma dan delta. Kemudian tanggal 13, analisa kimia protein dan kromatografi spektrofotometri. Kromatografi ini kerjanya itu santai, tapi lama. Harus menunggu 2,5 jam. Jadi kemungkinan pagi-pagi kita sudah melakukan kromatografi dulu. Setelah dielusi kita tinggalkan, kita kerjakan kimia protein. Biar nanti siang terelusi sempurna, kita bisa hitung nanti RF-nya dan bisa mengidentifikasi. Ya, ini kelas epsilon dan theta. Tapi nanti ada tanggal 12, ini ada praktikum instrumen medis sesuai kelas yang luring. Jadi di kelas. Untuk kimia itu praktikumnya di sini. Tapi kalau untuk fisika itu di ruang kelas. Kemudian tanggal 14 ini biolistrik saraf, ini animasi ya. Ini juga sama sesuai dengan kelas yang luring ya. Kemudian tanggal 15 teknologi kedokteran sama luring semua. Nah, pas tanggal 19
Ini semuanya hadir. Karena selain dari praktikum ini ada role play juga dari bagian fisika medik. Semuanya datang, semuanya harus hadir di ruang AA insya Allah. Ya. Kalau fisika itu tidak di lab, karena sekarang udah ada softwarenya, jadi cukup dengan software itu bisa dilakukan praktikum. Tapi kalau untuk kimia nggak bisa, karena harus mencium, melihat, meraba, memastikan terbentuk apa gitu ya. Nah, untuk praktikum, tadi kata Ibu, kalau kimia itu di ruangan kantin kampus Madang. Sebenarnya tahun kemarin, ya, tahun kemarin kita maunya praktikum ke Indralaya. Tapi Wadek 2 memberikan keberatan. Siapa yang akan menanggung keselamatan kalau terjadi apa-apa dengan mahasiswa dari Palembang ke Indralaya? Itu yang pertama. Yang kedua, transportasi ke Indralaya belum seoptimal kayak sebelum pandemi. Nanti mahasiswa ada yang bawa motor atau bawa kendaraan sendiri, ngebut-ngebut, nanti kecelakaan. Akhirnya diambil keputusan waktu itu, kita praktikum diminta oleh Wadek 2 di ruang biooptik. Tapi ruang biooptik tuh kayak ini, ruang kelas kita ini ada AC segala macam. Untuk kimia itu tidak bisa di ruang yang ber-AC. Mati semua kita nanti. Untuk praktikum kimia itu harus jendela terbuka dan ada oxospan atau kipas angin. Tidak boleh ruang tertutup karena zatnya ada zat asam kuat, ada basa kuat, ya, ataupun zat yang mudah terbakar. Kalau di ruang tertutup itu berbahaya. Makanya kemarin kesepakatan akhirnya kami pakai ruang kantin. Dan enak memang, karena ruangan terbuka. Ya, jadi asam dan basa kuat yang harus baunya kemana-mana, gas yang mana-mana itu bisa langsung pergi, tidak berkumpul di ruangan itu. Ini juga kemarin hampir nggak jadi di ruang kantin, karena kantin itu mau diaktifkan lagi. Tapi pertengahan September, alhamdulillah, tanggal 13 belum pertengahan kan, pertengahan 15 ke atas ya. Jadi kita masih bisa praktikum di ruang kantin FK Madang yang belakang. Tahu kan kalian? Nah itu nanti hari ini dikondisikan untuk praktikum. Nanti di sana ada dibuat 5 meja panjang begini. Nanti sebelah sini adalah kelompok 1. Sisi sebelahnya kelompok 2. Meja berikutnya sisi kiri 3, sisi kanannya 4. Begitu seterusnya sampai 5 meja. Berarti ada 10 kelompok. Kalau ada 2 kelas tadi, berarti berapa orang? 1 kelompok. 2 kelas berapa orang jumlahnya? 60-an. Berarti 1 kelompok sekitar 6 orang, 6 sampai 7. Siapa yang membagi? Kalian bagi ya? Oke, dengan catatan. Tidak boleh cewek semua, tidak boleh cowok semua. Kenapa? Kenapa Bu? Udah boleh gitu ya? Kenapa? Kenapa? Karena kalau cowok semua nanti pas cuci nggak bersih. Pas reaksi berikutnya, Bu, kok nggak jadi warna merah, malah jadi warna hitam. Nah itu kan, tuh klise sih, enggak juga sebenarnya. Kalau antar cewek dan cowok itu nanti ada zat-zat yang berbahaya, itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Untuk hal yang telaten itu bisa dilakukan oleh perempuan, karena laki-laki kadang-kadang kurang teliti ya dibandingkan perempuan. Perempuan tuh kadang lebih sabar dan menunggu lebih lama tuh lebih cocok. Tapi kalau laki-laki kan biasanya gerabak gerubuk pengen cepat selesai kan, seperti itu. Tapi nggak semua ya. Tapi secara umum seperti itu. Makanya diminta nanti 1 kelompok itu kalau 6 sampai 7 orang, laki-laki lebih dikit nih kayaknya. Kemungkinan 1 kelompok itu 1 atau 2 orang. Kalau seandainya ada 1 kelompok itu perempuan semua, itu akan Ibu bubar, akan Ibu ganti. Kelompok yang laki-lakinya banyak, Ibu pindahkan ke situ.
Ya, jadi sebelum dibongkar, lebih baik kalian bikin sendiri dengan aturan seperti tadi. Yang di rumah tendas ya. Ketua kelasnya nanti yang bagi ya. Berarti kelompok 1 sampai kelompok 5 kelas alfa, 6, 7 beta. Seperti itu ya. Selanjutnya begitu juga dengan kelas gamma dan delta. Ya, 1 sampai 5 gamma, 6 sampai 7 delta. Nanti yang theta dan epsilon seperti itu juga. 1 sampai 5 theta, epsilonnya 6 sampai 10. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada. Nah, ini yang wajib dibawa setiap kali praktikum. Ingat ya, setiap kali praktikum. Bukan pertama kali praktikum. Ya, setiap kali praktikum kalian harus bawa ini. Just lab, udah punya? Udah. Kalau just labnya udah punya, dipakai udah bener, tapi ini juga dikancing. Biasanya suka nggak dikancing, dibiarin aja tuh buka gitu. Sayang lo nanti bajunya yang bermerek-merek yang mahal-mahal, ketetes asam bolong. Atau ketetes dengan apa? Dengan ONA itu jadi hitam. Nggak hilang. Tapi kalau just lab biarin aja. Itu kotor berarti menunjukkan bahwa memang kita kerja. Ya kan? Nah, jadi tolong just labnya dipakai dan dikancing. Kemudian pakai sandal jepit. Nggak usah pakai sepatu. Ya. Karena nanti sayang juga sepatunya ada apa? Tumpah tidak di sepatunya, nanti sepatunya rusak. Mending sandal jepit aja. Kemudian alat tulis dan kertas. Kertasnya apa, Bu? Terserah. Yang pasti kertas kosong. Dan kemudian penuntun praktikum. Perlu dijelaskan satu lagi, ditegaskan juga, penuntun praktikum yang 2022, bukan penuntun praktikum yang sebelumnya. Kalau ketahuan kalian bawa yang punya kakak kelasnya, kakak tingkatnya tahun kemarin, itu akan disita. Itu setiap tahun kejadian pasti ada. Ya, bawa yang kosong, biarin aja. Kalau mau belajar, ya belajar di rumah aja, bisa dibawa. Nanti praktikum kan kita lihat. Teori dan praktik sama nggak sih? Kalau nggak sama kenapa? Bisa ditanyakan. Ya. Kemudian ini satu orang satu ya. Kemudian untuk grup yang 1 sampai 5, 6 sampai 10, ini wajib membawa serbet 1 buah. Tahu serbet? Yang kotak-kotak itu? Nah, itu boleh, atau yang mau polos yang ada di rumah di mana aja boleh diambil. Satu yang bersih ya. Kemudian tisu gulung 1 buah. Yang krusial tuh yang ini. Tisu gulung ini atau tisu, terserah mau tisu yang setengah kiloan boleh. Itu biasanya suka gak dibawa. Padahal tisu ini perlukan, karena apa? Untuk membersihkan alat-alat yang akan kita gunakan. Karena kita praktikum itu banyak sekali itemnya. Jadi keterbatasan alat, jadi alat yang sudah dicuci tadi itu akan dikeringkan dulu. Jadi bukan basah-basah dipakai. Apalagi kita ada yang pakai minyak. Nah, minyak kan harus cuci bersih dengan sabun, deterjen, dan harus dikeringkan. Nanti gimana ini? Atur aja kalian. Atau per kelompok nanti nyiapin uang, gimana ya? Mekanismenya diatur aja. Dan satu lagi. Kalau kalian praktikum, kemudian dar pecah. Ganti ya. Ganti. Makanya kerjanya harus hati-hati. Seandainya tabur reaksinya diberi 12, maka nanti balikin juga 12. Kadang-kadang nggak ngelapor. Nanti pas selesai dilihat di meja ini siapa nih yang kok mecahin nggak tanggung jawab. Biasanya kita akan panggil kelompok itu. Sebelum itu terjadi dan menambah kerjaan dosen, sebaiknya jujur aja lah, ya. Karena oke, dosen nggak tahu, Aula kan tahu, dicatat sama Aula nanti kan. Ya nggak? Mecahin tabung reaksi nggak lapor. Itu yang bawa masuk neraka, mau? Tabung reaksi cuma berapa? Cuma 10.000. Ya, jangan hal kecil yang membuat kita masuk neraka. Jadi, lapor aja. Bisa ganti nanti sebelum ospek. Beli sesuai dengan merek dan speknya. Kemudian lampirkan bukti beli.
bisa kwitansi ataupun notanya. Ya, nanti diberikan ke dosen ataupun analis yang ada. Itu mending loh kalau cuma tabur reaksi murah. Ibu dulu waktu praktik penelitian, Ibu memecahkan pesawat kip. Pesawat kip itu adalah alat gelas yang dipakai untuk membuat gas. Dulu satu pesawat kip itu tahun 93-94 harganya 750.000 rupiah. Tapi nilai uangnya tidak ada artinya dengan ilmu yang didapat. Kenapa? Jadi kan pesawat kip itu kita taruh garam nih di sini, garam yang akan kita jadikan gas. Kemudian kita tambahkan asam kuat, netes, nanti jadilah gas akan keluar. Ilmu kita ada secara teori. Apa? VV sama dengan NRT. Ingat ya? Sambil jemput tahu. Kapan aplikasinya? Nggak tahu. Ibu kuliah 4 tahun tuh nggak pernah ngaplikasikan itu. Pas itu, oh ini toh VV sama dengan NRT. Apa? Tekanan semakin tinggi. Karena terbentuknya gas. Kaca kan ada tekanan kan? Semakin besar, tekanan semakin besar juga di situ akan pecah. Jadi gimana caranya? Oh, berarti asam sulfat ini harus ditetes pelan-pelan. Gas yang keluar kan, sifat gas itu adalah mengalir ke tekanan yang lebih rendah, ya kan? Nah ini maka pelan-pelan terbentuk dia keluar. Pelan-pelan, bukan langsung 10 mili tetes sudah meledak. Jadi 3 tetes, 4 tetes jadi gas keluar, tambah lagi. Jadi emang harus pelan-pelan. Itu ilmunya didapat setelah memecahkan 3 kip. Pesawat kip. Karena selama ini tahunya VVNRT aja. Tapi aplikasi nggak ada, nggak dipakai. Makanya praktikum itu perlu. Teori yang didapat kita aplikasikan di praktikum. Oke, untuk laporan praktikum, kalau kalian praktikum pada besok ya, anion, kation, dan senyawa organik obat, itu nanti kelompok alfa dan beta satu grup, masing-masing bikin laporan grup. Di kertas kosong, jadi satu A tambah B jadi warna ini. Itu aja sementara ya. Itu namanya laporan sementara. Tapi laporan praktikum individu ini harus dibuat per orang. Di kertas HPS tulisan tangan. Bu, HPS-nya HPS apa? Terserah. Di rumah ada double folio? Boleh. Di rumah ada A4? Boleh. Bu, di rumah ada F5? Boleh. Terserah. Di mana adanya. Kita tidak memaksa. Bu, harus 80 gram? Tidak juga. 60 juga boleh. Nah, jadi ditulis tangan. Sistematika penulisan laporannya ada di penuntun praktikum. Makanya kata Ibu, lihat dari penuntun praktikum yang akan Ibu share nanti. Jangan dilihat dari kakak kelas yang lain. Kakak kelas yang kemarin tuh tidak ada sistematikanya. Kemudian dikumpul 1 minggu setelah praktikum selesai dilakukan. Kalau praktikum Selasa, berarti Selasa depan kumpul ya. Mau Senin juga nggak apa-apa Bu, kebenaran Senin kami ada kuliah di Madang, kami kumpul, boleh. Kalau bisa dikumpul per grup atau per kelas lebih enak lagi, lebih enak untuk Ibu menilainya. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa karena laporannya banyak, kalian 240 ya, kali 6, bayangin. Berarti Ibu harus meriksa 1.500. Jangan berpikir tidak diperiksa, Ibu paling rajin. Bukan nggak ada kerjaan, tapi itu adalah salah satu tanggung jawab kita karena kita memberi tugas ke mahasiswa itu harus dinilai. Ada yang tidak buat laporan, Bu, nggak ada laporannya. Biasanya Ibu beberapa hari kemudian akan Ibu kasih tahu dengan ketua kelasnya, tolong kasih tahu si A, si B, si C tidak mengumpulkan laporan. Bu, saya sudah kumpul. Oke, di mana? Kita cek lagi. Biasa Ibu tidak akan Ibu buang laporan itu sampai nilai itu udah selesai 1 bulan. Jadi kalau keluar nilai hari ini, 1 bulan kemudian baru Ibu akan buang arsipnya itu. Jadi kalau ada yang komplain silakan kita cek. Ini Bu ada, oke. Mungkin Ibu yang salah, Ibu isi ada nilainya. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada laporan. Jangan harap nilai kalian akan keluar.
Ya, boleh tanya dengan kakak kelas yang tahun kemarin ada yang gitu juga. Tidak ngumpul laporan, oke nilainya F. Jadi fakultas kedokteran itu untuk dapat sirindokar karena nilai mahasiswanya 80% ke atas A itu sangat dikit sekali. Kalau fakultas lain enak dia, jor-joran ngasih nilai. Karena apa? Mereka tidak bersentuhan dengan nyawa manusia. Kalau kita, kalau semuanya dikasih nilai A semua, padahal kemampuannya tidak ada, mati itu pasien di tengah jalan nanti. Ya, makanya kita akan lebih disiplin dibandingkan fakultas lain. Jadi tolong aturan-aturan yang dipakai itu kalian jangan dilanggar. Ya, semuanya demi kebaikan. Ibu bukan sok pintar, ibu bukan sok tahu, tapi ibu lebih duluan tahu daripada kalian. Mungkin kalian lebih pintar dari ibu, tapi kalian belum pengalaman sampai segitu. Jam terbang kalian belum sampai segitu. Kalian tuh seumuran dengan anak ibu. Bayangin ya, jadi jam terbangnya beda kan? Jadi kalau seandainya ada yang tidak diketahui, boleh tanya. Ibu ini memang, adik-adik kelas dulu juga bilang gitu. Ayu ini katanya bengis. Tahu bengis? Bengis untuk hal yang benar. Ibu disiplin. Tapi kalau seandainya memang itu tidak hal yang pokok, ya udah biar aja. Karena apa? Siapa yang akan merubah kalian? Siapa yang akan membentuk kalian? Tuh Shopee tuh. Ibu aja silent, Shopee-nya bunyi ya. Karena siapa yang akan merubah kalian menjadi orang yang bermoral baik? Kalau bukan pendidik. Kalau nggak setuju ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Ini untuk ngumpul ini udah tahu ya nanti ya. 1 minggu setelah praktikum. Ini dosen pemberi kuliah. Semua udah kenal. Dokter Eka udah tahu ya. Ini Mas Fatimah? Tahu. Sebagian tahu, sebagian enggak ya. Si Pak Alkap? Ini cantik. Alfian Asbi? Belum. Oke, ini dosen muda baru selesai sekolah. Arwan Bilato? Tahu ya. Oke. Nah, ini syarat untuk mengikuti ujian blok 2. Kuliah integrasi 85%. Berarti kalau seandainya kuliahnya ada 15 IT, berarti kalian boleh bolos nggak masuk sekitar 1,5 2 lah ya. 2 IT nggak masuk, nggak apa-apa. Masih bisa ikut ujian. Tapi praktikum harus 100%, tutorial harus 100%, pleno harus 100%. Tahun kemarin ada kejadian, seperti kalian ini ya. Selasa besok adalah alfa dan beta yang luring. Berarti yang daring, gamma ke atas. Tapi ada kelas alfa itu yang tidak masuk, dia ikut online, daring. Dianggap alfa. Dianggap alfa. Akhirnya nilainya F. Dan kemungkinan tahun ini kalau memang beliau mau mengulang praktikum dengan kalian. Jadi seperti itu. Untuk biokimia dan kimia medik itu memang agak lebih. Kalau mungkin yang blok lain mungkin bisa agak lebih bisa ditolerir. Kalau kami tidak. Kalau kesepakatan dia daring atau luring ya ikuti. Akhirnya nilai F. Dia bikin Bu, saya sakit, mana surat sakit. Bu, ibu saya kena kanker, dirawat dan saya harus ngurusnya. Apakah tidak ada yang lain untuk ngurusnya? Mana suratnya? Kan itu yang perlu. Semua orang bisa buat alasan kan? Kalau tidak mau. Ibu pun bisa bikin alasan, bisa nih capek. Kondisi udah nggak fit, bisa. Tapi nggak begitu. Kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah belajar. Ya. Untuk tutorial juga sama 100%. Enak kan cuma 2 kali ya kita ya. Senin sama Rabu aja karena 1 skenario. Pleno juga ini harus 100%. Tolong aturan yang 10 menit keterlambatan jangan dilanggar. Kalau pas pleno, ibu berdiri sini sudah 10 menit, ibu lihat ada yang masuk itu akan ibu keluarkan. Kalau mau ngetes boleh. Ya. Oke. Ibu ini kejam banget ya.
Padahal kejamnya demi kalian. Oh, ini hasil rapat kemarin. Rapat perdana, blok 2. Jadi ujian CBT, ya, MCQ, itu 40%. Ada CPOF 5%, tapi nggak tahu ini MCQ-nya itu gimana CPOF-nya ya. Nanti dilihat mungkin pas ujian apa cheating atau enggak ya. Kemudian kuis tugas 15%, kemudian MCQ-nya 20%. Ini hasil kemarin, tapi akan dilihat lagi nanti pas pengelolaan nilai biasanya. Mana yang lebih menguntungkan kalian. Kami tidak mungkin akan merubah persentase ini sehingga membuat nilai kalian lebih jelek, tidak. Biasanya akan kami revisi supaya mendapat nilai yang maksimum untuk kalian. Kemudian praktikum. Praktikum ini CPOF tingkah laku kalian ya. Ada yang duduk aja diem, nah nanti nilainya kecil. Dosen tuh dilihat sama dosen. Semua dosen ikut biasanya untuk kimia. Jadi 3 orang itu ikut. Kemudian pretest 10%. Pretest tadi 10 soal, jawab B kalau benar, jawab S kalau salah. Laporan. Nah, laporan yang buat tadi ditulis tangan, ya. Ujian praktikum 15%. Proses tutorial 15%, pleno 10%. Sebenarnya pleno ini kebesaran ini ya. Tapi ini untuk menolong kalian biar nilai kalian agak lebih baik. Udah tahu nilai ini ya? Blok 1 udah keluar nilainya? Mudah-mudahan A semua ya. Ini kriterianya, kompeten dan tidak kompeten. Jadi jangan kira C itu udah lulus ya. Sebenarnya itu adalah tidak kompeten. Nah, tata tertib. Ini yang perlu diperhatikan. Di rumah juga perhatikan ya. Jadi datang tepat waktu. Toleransi waktu adalah 10 menit. Jika lebih dari 10 menit, tidak boleh masuk. Ya. Nggak apa-apa, tutor nggak sama Bupat, nggak sama Pak Sadah, nggak sama Dokter Suban. Oke, nggak apa-apa. Biasanya nanti mereka ngelapor di chat. Bupat, ini si A ini 15 menit sudah masuk baru datang, gimana? Bu, biasanya keluarin aja. Biasanya mereka langsung laporan ke blog. Ya. Kemudian memakai pakaian yang sopan. Sopan gimana? Tidak memakai celana dan baju dari bahan jin dan ketat. Ya. FK itu terkenal dengan yang rapi loh. Jadi kalau ngelihat mahasiswanya make yang aneh-aneh yang kayak anak ekonomi rasanya risih mata ini. Waktu baru-baru kuliah kemarin ada mahasiswa masukin bajunya gini, laki perempuan dimasukin gini. Pas ibu mau keluar ke depan, ibu langsung tunjuk, turunin, tutup itu. Jadi memang sopan. Enak melihatnya sopan. Kenapa? Kalau kita pakaiannya sopan, laki-laki tidak akan menggoda kita. Kalau kita sopan, laki-laki masih menggoda, berarti itu laki-laki perlu dibawa ke BKM ya, nanti ibu MMPI. Ya. Oke. Kemudian tidak memakai celana pendek dan untuk rok minimum di bawah lutut minimumnya sekitar 15 cm. Kalau seandainya pakai rok pendek nih ya, yang enggak pakai jilbab, usahakan pas duduk ini enggak di atas lutut, masih lututnya tertutup. Karena apa? Nanti ada laki-laki iseng pakein kaca atau pakein HP gini dilihat gitu. Nggak tahu apa sih kesenangannya melihat sesuatu yang seperti itu ya. Itu tadi karena punya kelainan tadi kan. Makanya menghindar, jangan seperti itu, pakailah yang agak panjang. Ya. Kemudian tidak memakai baju kaos dan baju berengan yang tanggung. Ada contoh nggak ya? Mana nih? Mana yang tanggung nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Kadang-kadang kan perempuan lo suka loh. Ada yang tangan segini ya? Ada. Atau ada laki-laki, dulu ada mahasiswa FK juga. Tangannya udah pendek seperti itu. Mana pendek? Nah seperti ini pendek. Tapi ini digulung sama beliau. Digulung 2 kali. Kata ibu, aduh, kalau ibu lihat, turun. Karena nggak enak ngeliatnya, kayak preman. Padahal FK itu adalah fakultas yang memang terkenal dengan sopan santunnya, ya. Jadi jangan seperti itu. Ini yang perlu perhatian. Tidak menyalakan ataupun menggunakan handphone pada saat kuliah dan praktikum berlangsung. Seperti kemarin waktu skillab di AA,
Ibu lihat, ada yang megang TikTok. Ibu panggil dokter Eka. Kak, tuh lihat di belakang ada yang buka HP. Nonton apa nggak tahu. Dokter Eka lihat. Kelas ini bukan? Kan ya? Nonton TikTok. Ya, jadi gini. Kenapa dimarah? Sebenarnya kalian tuh mahasiswa. Di dunia ini cuma dua maha kuasa dan mahasiswa. Tidak ada lagi yang lain. Jadi levelnya kalian tuh udah tinggi banget loh. Tapi kok tingkahnya masih ke anak-anak. Ya gak? Ingat ya. Dengar yang di rumah juga dengar. Kuliah FK ini adalah kuliah yang paling berat. Baik biaya maupun tenaga, maupun waktu. Kenapa? UKT paling tinggi FK. Benar? Jadi orang tua kalian di rumah itu bukannya senang hati loh mengeluarkan uang sebanyak itu. Agak berat, tapi demi kebaikan kalian mereka mengeluarkan. Jangan sampai pengorbanan mereka mengeluarkan UKT segitu besar, kalian sia-siakan. Masih banyak anak yang mampu, tapi orang tuanya tidak mampu. Mereka bekerja keras untuk supaya menikmati kuliahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi, kenapa berat? Paling lama. 6 tahun sampai 6 tahun setengah baru jadi dokter. Internship lagi 9 bulan, taruhlah setahun, 7 tahun. Sudah itu baru bisa kerja. S1 biasa 4 tahun selesai. Langsung kerja, langsung dapat duit dia. Nah kita masih lama. Jadi jangan menyia-nyiakan. Jadi selama kuliah ini, nikmatilah kuliahnya benar-benar. Fokus belajar. Jangan nanti pas kuliah kalian main, pas libur kalian remet. Banyak kejadian seperti itu. Jadi akhirnya pas kuliah Bu, mau liburan Bu. Kemarin gak sempat liburan karena remet. Yang salah siapa? Dosen? Enggak. Jadi selagi kuliah ini kejarlah kuliah. Fokus kuliah. Weekend Bu, saya mau nonton. Oke, silakan. Tapi lagi kuliah di sini fokus kuliah. Jangan membuka HP dulu, jangan main-main dulu, fokus aja. Nanti setelah itu kalau di luar jam kuliah mau kemana silakan. Jadi pas liburan 1 bulan, orang lain 2 bulan ya liburan ya. Tahun ajaran baru kemarin dari Juni sampai Agustus. Kita Juli baru libur. Agustus sudah masuk, itu pun ada remet. Kalau kalian nilai yang bagus, berarti tidak perlu remet. Kalian sebulan itu bisa liburan. Bu mau umroh, monggo. Bu mau ke Eropa, silakan. Ya, jadi nikmati waktu ini benar-benar dengan belajar. Jangan nanti pas kuliah kalian main, pas jamnya main kalian kuliah. Salah penempatan, padahal kalian tadi mahasiswa. Hebat banget ya, mahasiswa. Oke, kemudian selama proses perkuliahan dan ujian diwajibkan pakai sepatu tertutup. Dan enggak nih pakai sepatu sendal. Ya. Nah, sepatu tertutup. Ya, tutup itu. Dulu ada salah satu gubernur Sumsel, ada ponaknya di FK juga. Kuliah pakai sendal. Ketemu sama ibu yang ngawas. Apes. Ibu suruh keluar. Cari dulu sepatu, terserah mau minjem mau nyewa terserah. Ada yang pakai sepatu masuk, karena itu aturannya, ya. Kemudian dilarang membuat ributan dalam kelas perkuliahan maupun praktikum. Nih kemarin ibu udah bilang kalau mau ribut, mau ganggu temannya silakan keluar, absen keluar saja. Karena kita udah dewasa. Pembelajaran di perkuliahan ini bukan kayak kalian SMA disuapi, dicekoki. Di sini enggak. Silakan absen, silakan kalau nggak mau ikut kuliah, silakan Bu, saya ngantuk, silakan, saya ingin keluar, silakan. Untuk di blok ibu ya, silakan. Sudah absen, Bu, saya ngantuk Bu, saya mau keluar. Bu, saya lapar Bu, saya mau makan, silakan di luar. Karena kita dewasa, ya. Kemudian sewaktu ujian tidak diperbolehkan membawa handphone dan melakukan kecurangan akademik. Ini ada kejadian kemarin, tukeran tempat duduk. Kamu saya misi keluar. Yang ini juga misi keluar. Nanti tukeran penduduknya. Dia mengerjakan punya temannya. Ketahuan, pengawas kan kita gunakan pengawas untuk melihat. Akhirnya apa? Kena skor 6 bulan tidak boleh ikut perkuliahan. Ya. Atau memalsukan tanda tangan. Memasukkan tanda tangan salah satu dosen pembimbing. Itu juga pernah. Diskor 1 tahun. Tidak boleh kuliah. Jadi jangan
dicoba-coba ya. Karena kejadiannya itu udah banyak. Ibu di sini dari tahun 95. Berarti sudah 27 tahun Ibu di sini. Ya. Jadi jangan, sudah banyak kejadian yang memang menuju ke arah sana. FK ini memang disiplin. Ini ada satu blok juga yang memang disiplin banget. Nanti kalian akan tahu lah ya. Oke, untuk pendahuluan sudah selesai. Ada pertanyaan silakan. Oh ya, hari ini Dokter Suban sakit demam. Jam ketiga kan harusnya Dokter Suban nih. Jam keempat nanti Ibu. Kalian mau lanjut jam 10 selesai lanjut Ibu, atau mau istirahat dulu nanti jam 1 baru kuliah? Tapi oke, bisa lanjut. Indra Mas setuju ya, lanjut ya. Tapi paling nanti kita istirahat sebentar dulu 10 menit atau apa ya. Karena Ibu juga nggak mau mungkin dari 7.30 sampai jam 12 ngoceh terus ya. Nanti besok nggak ada suara. Ya, jadi lanjut ya, setuju ya. Jadi siang nanti jam 12 kita udah tidak ada perkuliahan lagi. Kalian bisa mempersiapkan untuk praktikum besok. Ya. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Akbar Triandra dari kelas Gamma. Untuk praktikum yang bagian kelas online itu sistemnya gimana ya, Bu? Kan kami nggak bisa melakukan secara langsung. Itu mekanismenya gimana, Bu? Terima kasih. Yang online nanti bikin laporan per individu saja. Tidak bikin laporan kelompok. Jadi kan nanti kalian melihat langsung kan, nanti biasanya kita akan pin satu kelompok untuk pengerjaannya. Nah, kalian bisa lihat di situ nanti bagaimana pengerjaan. Jadi nanti ada satu kamera khusus satu kelompok atau dua kelompok yang dilihat. Kalian bisa lakukan seperti itu. Nanti apa hasilnya akan tahu dari rumah. Tapi itu tadi tidak secara luas. Kalau kita luring, kalau luring tuh enak, mencium baunya. Iya Bu, baunya bau balon. Tapi kalau di rumah nggak bisa nyium kan? Bu, warnanya kok nggak biru sih Bu, kelihatan kayak hijau-hijau. Ya salah sendiri lah. Faktor online kan? Nah itu makanya teman biasanya akan bilang, Bu, atau ini warnanya biru ya, biru dongker gitu. Oh birunya biru muda, oh warnanya oranye. Itu nanti bagaimana oranye bisa nanti temannya foto bisa di-share. Oke, satu lagi. Tadi kan tidak boleh pakai handphone ya. Tapi sebenarnya Pak Sada juga tidak setuju nih. Kalian hasilnya difoto. Ibu bilang gini, Pak, kalau difoto hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau kita melihat menggambar warnanya pakai pewarna pensil warna. Jadi akhirnya diperbolehkan. Nanti kalian laporan silakan nanti difoto. Itu di print fotonya, ditempel di laporan. Ya, sistematika laporan nanti ada di itu. Ibu udah jelaskan situ semua apa. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Siapa namanya? Bu. Perkenalkan, nama saya Evael Arda Yoga. Izin bertanya, kan yang jadwal praktikum tadi diubah kan? Ada yang besok, ada yang hari Kamis, ya kan Bu? Kenapa ulangnya? Kan yang jadwal praktikum itu diubah dari jadwal aslinya. Jadi ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis, dan seterusnya ya Bu kan? Nah, sementara di jadwal aslinya ini di hari Selasa itu ada IT. Nah, jadi IT-nya itu dipindahkan ke jam kapan, Bu? Kamu dapat yang mana? Kan ada yang baru. Ya, jadi gini. Kemarin tanggal 30 September itu salah. Jadi kesalahan seperti ini ya. Awalnya jadwalnya udah Ibu buat. Waktu itu Ibu tahu dari prodi dimulai tanggal 12 September. Hari pertama kuliah. Jadi jadwal udah Ibu buat. Pada saat itu hari pertama, hari kedua udah ada kuliah semua. Taunya waktu jadwal sudah Ibu buat itu dikirim prodi ke bagian, Ibu lihat loh kok maju jadi tanggal 5. Karena analis kita akan berangkat ke Bali tanggal 15 sampai dari 15 sampai tanggal 18. Kalau tidak ada beliau,
Siapa yang akan menyiapkan zat? Sedangkan dosen sibuk membimbing kalian. Nah, jadi makanya kemarin tanggal 30 itu pagi-pagi sebelum rapat di ruang rapat 2, Ibu kejar itu dulu. Ditelepon dokter Susi, nanti Susi Ibu jadwalin dulu karena ini urgent. Karena Senin udah mulai kuliah. Nah, dibikin jadwal baru, ini udah keluar jadwal baru. Kalian belum dapat? Yang di rumah siapa tadi namanya? Farhana Yoga, Bu. Ada nggak jadwal yang baru? Sementara ini belum. Bentar, Ya, Bu. dilihat dulu jadwal yang baru. Ada jadwal yang terbaru. Keluar tanggal 1 September kemarin. Karena tanggal 30 Ibu langsung ubah. Oke, silakan mau nanya. Ya, Bu. Oh. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Dini Arminal. Saya ingin bertanya, Bu, untuk aturan praktikumnya nanti cara pembuatannya gimana, Bu? Aturan praktikum. Maksudnya tuh yang kayak kan ada yang kata Ibu jangan ngambil dari yang kakak kelas itu nah. Oke. Bu. Jadi aturan untuk laporannya ya. Ya, oke. Aturan untuk laporannya itu sudah ada di penuntun yang akan Ibu share nanti ya. Jadi kalian itu tidak usah terlalu untuk hasil itu kalian bisa lihat bagan yang ada di penuntun ataupun pas nanti praktikum itu akan dibikinkan bagan. Nah, kalian bikin itu seperti itu aja. Jadi apapun hasil dari praktikum kalian catat. Tapi kalau sana Bu, seharusnya warnanya putih. Kok ini warnanya coklat? Kenapa ya, Bu? Nanti dibahas, kenapa coklat? Bisa jadi, oh ini zat yang diambil enggak benar-benar ini. Atau bisa jadi tadi tabur reaksinya tidak bersih. Jadi dibahas, nggak apa-apa. Seharusnya teorinya ini warna putih, tapi kok kita coklat nih karena begini-begini. Nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi catatan kakak kelasnya boleh dibaca semalam. Karena untuk persiapan tes, pretest. Boleh dibaca, tapi jangan dibawa ke ruang praktikum. Jelas ya? Oke, ada lagi? Udah lewat nih ya jamnya ya. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, yang di rumah juga nggak ada? Kita lanjut kuliah ya. Nanti setelah kuliahnya ada kuis ya. Selamat pagi Bu, mau nanya kalau misalnya untuk yang selamat pagi Bu, nama saya Sheila Kalista dari kelas Epsilon. Mau izin bertanya, kalau misalnya untuk yang daring kan kita tidak ikut praktikum. Nah, jadi hasilnya kita merujuk ke yang mana Bu? Terima kasih Bu. Jadi merujuk ke kelompok grup yang kata Ibu Dipin tadi. Misalnya kelompok 3, nah berarti nurutin kelompok 3 saja. Tapi yang 1, 2, 4 dan yang lain itu silakan yang luring ya, hasil mereka sendiri. Yang daring silakan ikut grup yang dipin pada saat daring. Jelas yang di rumah? Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita kuliah ke